Yang pertama adalah walakinnal birra man amana, walakinnal birra man amana billah. Orang yang percaya kepada Allah, terus wal yaumil akhir, hari kemudian. Ada orang yang tidak percaya bahwa saat kita di bawah pindah dari alam dunia ke alam kubur, kemudian di alam kubur itu akan hidup. Ada yang tidak percaya. Ngomongnya apa? Nggak ada yang laporan yang udah mati. Enak atau nggak enaknya? Ya iyalah, kalau tuh orang mati itu bisa kembali ke rumah, banyak rumah yang tidak laku, Pak. Ada rumah angker dijual, itu nggak laku, apalagi itu wujud. Ada orang ketabrak mobil, kepalanya pecah, matanya keluar, kemudian dikubur, 2 hari kembali ke rumahnya. Assalamualaikum, udah lari semua, Pak. Nah, inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya bahwa kita ini akan pindah-pindah dari alam rahim ke alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam barzakh. Inilah perpindahan kita. Subhanallah. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Wal malaikati, dan iman kepada para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Wal kitab, dan iman kepada kitab yang diturunkan ke muka bumi ini. Wan nabiyina, dan iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah, ini banyak sekali orang yang bertanya, Pak, sebaiknya kita infak ini diberikan kepada siapa? Punten, bedakan antara zakat dan infak. Kalau zakat itu sudah ada asnafnya, 8 golongan. Tetapi kalau infak itu adalah ada ketentuannya. Di sini ayat menjelaskan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, berikan harta yang kita cintai kepada keluarga, kepada orang yang masih ada hubungan kerabat. Punten, ada orang diberikan fadl dari Allah, usahanya sukses, uangnya banyak. Siapa yang harus diinfaki terlebih dahulu? Lihat adiknya, lihat pamannya, sudah bisa bangun belum? Sudah ekonominya mapan belum? Oh belum, kita ambilkan uangnya, diberikan kepada pamannya agar supaya bangkit ekonominya. Itu lebih bagus daripada diberikan kepada yang lain. Tapi jangan coba-coba zakat kepada pamannya. Karena apa? Paman itu termasuk bagian daripada orang yang wajib kita nafkahi. Nggak boleh infak daripada kepada orang lain. Kadang-kadang keluarganya sendiri tidak peduli, yang penting kita kesohor, oh diberikan kepada daerah-daerah yang lain. Itu kurang bagus. Ayat ini menjelaskan bahwa infak itu lebih baik diberikan kepada keluarga, kepada orang yang masih ada hubungan kerabat, adik, paman, uwa. Mana ini yang belum sukses? Saya udah sukses, silakan diberikan. Itu lebih baik infak daripada untuk orang lain. Rata-rata kan beda, Pak. Kalau punya uang ke sana, keluarga sendiri, adiknya ngomong, kakak saya sukses tapi nggak tahu, sama adiknya aja nggak kenal. Nah ini jangan sampai terjadi demikian. Dan syaratnya ala hubbihi, harta yang kita cintai. Punten, saya punya sarung yang bagus, seneng dipakainya, kemudian diberikan kepada keluarga, itu lebih baik daripada keumuman orang memberikan pakaian bekas itu yang sudah tidak dicintai oleh kita. Wah, bisa ora kanggo baru dikasihkan. Itu kurang baik.
Yang baik adalah ala hubbihi. Punten, ukuran ala hubbi untuk kita itu beda-beda. Bapak lewat di jalan, ada uang tercecer 1.000 rupiah, diambil nggak? Nggak. Kemudian bapak sodako 1.000, itu nggak ada artinya, Pak. Nggak ada artinya. Kenapa? Ala hubbihi. Kalau itu tidak senang 1.000 rupiah, kenapa kita sodakonya 1.000 rupiah? Berapa yang kita cintai uang kita ini? Oh, 1 juta. Oke lah, so infaknya 1 juta. Itu baru masuk di dalam ayat ini. Rata-ratanya infak ini diberikan kepada orang lain, padahal Al-Quran menyatakan wa atal mal, dan berikan harta ala hubbihi zawil qurba, kepada keluarga yang kita kasihi, yang kita cintai. Ada yang memberikan arti, ulama-ulama, berikan harta yang kamu senangi kepada orang yang masih ada hubungan keluarga. Ya banyak hubungan keluarga, paman, bibi, uwa, tante, om, itu hubungan keluarga. Dilihat anaknya masih ada yang perlu bantuan nggak? Oh, perlu bantuan. Coba kamu kesini. Nih, saya kasih modal. Nanti bagaimana cara pengembaliannya? Enggak, ini infak saya agar kamu bangkit. Diberi. Habis lagi. Jangan bosan. Itu utama. Punten, secara akal, secara keumuman, kalau toh keluarga itu sukses, akan kembali. Oh, pantes sugih modal. Karena apa? Pamannya sukses, itu kembali, Pak, kepada pamannya yang memberikan. Jadi kalau infak itu lebih baik kepada keluarga sendiri. Kalau sodakoh terserah kepada umum. Kalau zakat ada asnafnya, ada golongannya. Kadang-kadang kita agak bingung, Pak, masalah zakat ini. Indonesia ini ada organisasi yang menampung zakat, Baznas nasional, Baznas daerah. Nah, itu zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah masuk di situ. Tapi punya asnaf sendiri, jumlah 8 orang. Kalau sodakoh dipersilahkan, infak utama kepada keluarga. Jangan sampai kita sukses, keluarganya dalam keadaan membutuhkan, kemudian kita tidak mau untuk memberikan modal. Lebih utama kepada keluarga terlebih dahulu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kemudian kepada siapa lagi infak yang utama? Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Subhanallah, anak yatim itu tangisannya bisa menggetarkan aras, Pak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat datangnya hari lebaran, ada anak yatim yang tidak mempunyai pakaian baru. Umumnya tidak di Indonesia, tidak di Saudi Arabia, lebaran itu pakai baju baru. Silakan Bapak kalau tidak kalau pengen memperhatikan orang Arab, hari lebaran anak-anak yang hitam-hitam itu biasanya pakaiannya itu agak kumuh. Coba lihat lebaran, subhanallah, bagus semuanya, rapi semuanya, karena disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak yatim ini melihat teman-temannya bergembira dengan datangnya hari lebaran, dia menangis, aras bergoncang. Malaikat saling bertanya, ada apa? Ada apa? Dilihat ada anak yatim menangis. Kemudian malaikat itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ada anak yatim yang pada hari kebahagiaan umat Islam pada saat sekarang ini dia bersedih karena
tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan tidak ada orang yang memberikan donatur kepada dia dan menanggung kepada dia, maka dia menangis sehingga menggetarkan kami. Akhirnya anak itu diberikanlah satu baju, satu setel oleh orang yang ghani, orang yang kaya, sehingga mau berkumpul dengan anak-anak yang lain. Maka aras itu baru diam, bergetar. Dengan demikian anak yatim ini, subhanallah, hadis Rasulullah menyampaikan, irhamul ghuraba wal yatama, kasihanilah orang-orang yang usahanya tidak menentu dan anak-anak yatim. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pelaku lahir di dunia dalam keadaan yatim. Tetapi ada yang mengatakan, laisal yatimu man mata waliduh, bukan dikatakan anak yatim anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, walakinnal yatim, tetapi anak yatim itu seperti apa hakikatnya? Man laisal adabi wal ilmi, anak yatim itu hakikatnya adalah anak-anak yang hidup di dunia punya kedua orang tua, mampu membiayai, tetapi hidupnya tidak punya akhlak dan tidak punya ilmu. Itu yatim hakiki namanya. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari yatim hakiki. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang punya ilmu, anak-anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah harapan semua orang tua, akan mendapatkan, akan mempunyai anak-anak yang waladun salih yad'u lahuma walau kana rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak dididik untuk mendoakan orang tua. Karena apa? Orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka akan kembali mendoakan kepada anak itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tuanya juga lupa. Kalau habis sholat, anak-anak kita itu kirimi Fatihah, Pak. Doa yang paling gampang itu Fatihah. Al-Fatihata libanati wa auladi, ya Allah, saya membaca Fatihah untuk anak laki-laki saya dan anak perempuan saya, jadikan anak yang saleh. Fatihah paling gampang. Kalau doa Allahumma ja'al lana wa auladana barangkali tidak hafal, cukup Al-Fatihata li abi wa ummi, saya baca Fatihah untuk bapak dan ibu saya. Al-Fatihata li banati wa auladi, saya baca Fatihah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Insya Allah rutin habis sholat kita doakan anak-anak kita, insya Allah ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman lupa saja. Biasanya habis sholat mendoakan anak-anak kita ya lupa gitu, mendoakan orang tua kita ya sama lupa. Padahal paling tidak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.